Mungkin sambil berjalan nanti bisa apa Siap-siap. distabilkan itu. Mudah-mudahan lancar lah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga pada malam hari ini kita bisa mengadakan sebuah kajian bedah buku ya, buku keluar dari Logical Fallacy untuk Mental Sehat dan Bahagia, karya dari Kang Asep Saifullah, yang mudah-mudahan itu pertemuan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat ya kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah. yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Amin. Sebelum kita memulai diskusi pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Baik, tentu pembahasan dari keluar dari logical fallacy ini sangat penting ya saya kira ya, karena akhir-akhir ini tentu kita sebagai masyarakat sosial media banyak menerima informasi yang itu mungkin membuat mood kita kadang eh, apa ya, kayak roller coaster mungkin ya, kadang bahagia, kadang cemas, kadang berpikirnya overthinking. Mungkin salah satunya karena yaitu kita gagal untuk mungkin gagal untuk memahami bagaimana informasi-informasi itu tidak semuanya benar, atau barangkali informasinya mengandung sesat pikir atau logical fallacy. Jadi sangat penting ya saya kira membaca buku logical fallacy ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti berkaitan dengan logical fallacy tentu akan dijelaskan oleh penulis eh, Mas Asep Saifullah, yang nantinya akan kita nantikan. Dan tentunya sebelum memulai diskusi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengenal lebih dekat ya dari sang filsuf Mas Asep Saifullah MAG, yakni menyelesaikan pendidikan Magister Akidah dan Filsafat Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Dan untuk karyanya sendiri yang dalam Islam, sebuah pengantar antologi dari tugas filsafat Islam ya, makalah filsafat, lalu ada konsep utilitarianisme John Stuart Mill, lalu ada banyak ya di sini ya, termasuk buku yang saya pegang ini, eh, yang terakhir yakni keluar dari logical fallacy untuk mental sehat dan bahagia. Nah, itu menjadi apa ya, ringkas perkenalan kita. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan logical fallacy, langsung saja kami serahkan kepada Mas Asep Saifullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Terima kasih Mas Surawardi. Nanti tolong diingatkan ya. Kalau misalkan suaranya putus-putus atau sedikit bermasalah, karena ini juga eh, apa namanya audionya, supaya nanti bisa terdengar dengan jelas oleh teman-teman semua di ruang Zoom meeting ini. Mohon izin juga untuk share screen gitu ya. Tadi diwanti-wanti oleh Mas Vicky, jangan terlalu serius, jangan terlalu dibikin sepaneng gitu ya. Ya, kita ngalir aja pada malam hari ini. Apa sudah bisa terlihat dengan jelas ya, Mas Rawardi? Iya Mas, jelas sejauh ini sih Baik, jelas. siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Saya menyebutnya ini adalah malam perayaan untuk penerbitan buku, yaitu Ghazali Library Bookstore, yang tidak terasa sudah menginjak usia 7 tahun gitu ya. Mohon maaf, bukan Ghazali Library Bookstore ya, Ghazali Library Publishing. Tidak terasa begitu, terutama mungkin bagi Mas Vicky, yang saya sendiri tahu ya bagaimana sulitnya beliau mendirikan Ghazali Library Publishing ini gitu, karena dulu ketika kita masih aktif kuliah, beberapa kali kita juga sempat ketemu di toko buku gitu ya untuk berbelanja buku, dan beliau sudah aktif dari masa-masa kuliah dulu. Dulu masih ingat, kalau tidak salah kantor pertamanya di asrama mahasiswa UNY ya, kalau nggak salah Mas Vicky, di dekat kampus UNY gitu. Dan kalau tidak salah juga setelah selesai kuliah, nikah, lalu pindah kantornya ke Jalan Gejayan, Jalan Kaliurang. Terus kemudian sekarang bertempat atau berkantor di Bantul gitu. Dan Masya Allah gitu ya, tidak terasa sudah 7 tahun. Kalau boleh menilik atau mengulas sedikit, usia 7 tahun itu adalah usia di mana kalau para filsuf dulu ya, misalkan Ibnu Sina itu lagi senangnya belajar gitu ya, lagi senang-senangnya menggeluti ilmu pengetahuan baru gitu. Dan pada usia 7 tahun, Ibnu Sina sudah hafal Al-Quran gitu ya. Dan di usia kita, atau mungkin di usia beliau 12 tahun itu, beliau sudah khatam terkait dengan ilmu mantik, ilmu kalam, dan lain sebagainya. Dan mungkin usia kita yang sekarang ini sedang mencoba mengulik, belajar gitu ya, terkait ilmu pengetahuan yang tengah kita geluti. Dan semoga harapan saya Ghazali Library Publishing ini menjadi wadah bagi teman-teman untuk berkreasi, berinovasi dengan tulisan-tulisannya yang segar, dengan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan gitu ya. Tidak hanya filsafat, mungkin ada yang konsen di bidang sejarah, sastra gitu ya. Kemarin juga kalau tidak salah baru menerbitkan buku sastra ya dari Ghazali Library Publishing. Dan semoga ini juga memantik untuk kita yang gemar membaca, menulis gitu ya. Ayo kita banyak menulis supaya ide ataupun gagasan kita tidak menguap begitu saja. Dan akhirnya Ghazali Library Publishing juga memberikan kesempatan kepada saya untuk akhirnya menulis kembali setelah sekian lama. Terakhir nulis buku ya waktu kuliah gitu ya. Tadi disebut oleh Mas Surawardi, bukunya Humanisme dalam Filsafat Islam, dan itu juga buku keroyokan gitu ya, buku antologi. Dan alhamdulillah Mas Vicky kalau tidak salah juga 1 tahun lalu di bulan November meminta saya untuk menulis tentang logical fallacy. Dan kebetulan saya juga punya sedikit kegelisahan di tema ini, khususnya di tema filsafat yang membahas tentang ilmu logika. Dan sebetulnya memang seharusnya sebelum kita membahas logical fallacy, kita sudah hatam dulu tema terkait dengan ilmu logika atau ilmu mantik. Tapi rasa-rasanya saya sendiri yang kuliah di bidang filsafat saja agak pusing gitu ya dengar ataupun mendapatkan materi ilmu logika yang pada waktu itu juga nilainya nggak bagus-bagus amat gitu. Dalam satu kelas yang paling bagus itu adalah Amin gitu, sisanya upper B, B, dan lain sebagainya. Dan memang ini tema cukup berat, tapi pada malam hari ini kita tidak akan berat-berat membahas secara lebih terperinci dan jauh,
Dan jujur, saya juga setelah buku ini terbit, saya juga belum membaca sampai selesai kembali, karena mungkin di sini ada juga ya teman-teman yang mungkin ibaratnya ketika setelah menyelesaikan satu tulisan agak malas membaca tulisan itu kembali gitu, karena kalau saya pribadi terkadang merasa kurang apa dengan yang ada di yang sudah saya tuliskan, sehingga penulisan itu akan cenderung lama. Dan memang buku ini juga lumayan lama waktu itu ya prosesnya dengan Mas Vicky, di bulan November juga. Jadi selain merayakan hari jadinya Ghazali Library Publishing, juga merayakan 1 tahunnya penulisan buku dari Logal Falasi ini gitu ya. Di bulan November lalu 2023 selesai pada bulan Februari, dan alhamdulillah selesai gitu dengan halaman 187 halaman, yang sebetulnya awalnya niatnya adalah 100 halaman gitu ya. Mungkin karena saking asiknya membaca dan menulis tidak terasa gitu, dan mungkin teman-teman punya kegelisahan yang sama di bidang ataupun di tema legal falasi. Kalau ada langsung saja tulis, langsung hubungi Mas Vicky dan tulis apa saja yang pengen teman-teman tulis. Baiklah, pada malam hari ini tidak banyak yang akan saya sampaikan, mungkin sekitar 15 sampai 30 menit. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di Zoom tidak ngantuk. Kalaupun ngantuk, silahkan buat kopi, buat teh gitu ya, untuk menemani malam-malam malam minggu hujan di Jogja gitu ya, yang tidak bisa kemana-mana, ya udah nonton Loyal Palasi gitu ya, nonton ataupun mendengarkan bedah buku ini. Dan saya juga sebetulnya awalnya sempat pesimis juga, emang ada yang Mas Vicky yang mau mendengarkan bedah buku Loyal Palasi dengan tema yang cukup berat. Tapi Mas Vicky menguatkan saya bahwa ini temanya cukup umum gitu ya. Mudah-mudahan ada pendengarnya, dan ucapan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom meeting kali ini. Yang pertama, saya mulai dengan sedikit pengantar. Di awal buku ini juga saya memberikan ulasan terkait dengan apa itu logal falasi, definisi pengertian apa saja yang sudah dituliskan oleh penulis-penulis sebelumnya gitu, yang mana mungkin saya banyak mengutip referensi dari karyanya Imam Al-Ghazali ya, Al-Minazolam, dan itu juga sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesianya. Juga tulisannya Al-Farabi juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ibnu Maskaweh juga, Razibul Ahzab juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk kita tidak mau membaca karya-karya monumental dari para filosof dulu yang sebetulnya sudah jauh membahas tentang legal falasi, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Dan seperti tadi yang Mas Surawardi sampaikan juga di pembuka, bahwa akhir-akhir ini memang rasa-rasanya banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kesesatan ataupun kerancuan dalam berpikir di media sosial gitu ya. Apalagi mungkin pengguna TikTok gitu ya, pengguna Twitter dan sebagainya, yang itu secara tidak langsung sebetulnya mempengaruhi emosi kita. Kita jadi ikut terbawa marah gitu ya, emosi gitu, padahal kita tidak kenal gitu dengan orang ataupun dengan sosok yang dibahas di media sosial, tapi karena adanya penggiringan opini, kita menjadi ikut marah gitu ya, ikut emosi gitu. Dan secara sederhananya memang logal fallacy diartikan sebagai kerancuan dalam berpikir, terutama dalam Mohon maaf Mas, untuk audionya tidak terdengar ya.
Suara saya sudah terdengar lagi, Mas Surawardi? Ya sudah Mas, Ya, baik. aman aman. Ini memang Zoom-nya 45 menit ya? Untuk Zoom-nya kayaknya tidak ada batasan kayak kalau nggak salah. Oh, tidak ada batasnya. Oh, mungkin Ya, sinyal sayanya ya kali ya, yang iya. eh, keluar masuk. Ya nanti tolong diingatkan lagi karena memang ini menggunakan WiFi dan kekuatannya tidak kuat gitu ya. Jadi ya mau dimaklumi dan semoga tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita lanjutkan kembali. Jadi itu ya penggiringan opini yang bertujuan untuk menyesatkan. Dan memang secara secara karakteristik gitu ya, ada dua terkait dengan kesesatan ataupun logikal falasi ini secara umum gitu, sehingga pada malam hari ini pun saya membahas yang umum-umumnya saja gitu ya. Yang kalau mungkin yang sudah punya bukunya silahkan teman-teman ke halaman eh, 27 gitu ya, halaman 27 terkait dengan kesehatan mental, lalu juga di halaman 41 sampai halaman 72 teman-teman bisa membacanya lebih lebih full gitu ya. Nah, yang sering terjadi di kalangan kita adalah kesesatan formal. Artinya terkadang isi yang disampaikan gitu ya, itu mengalami distorsi ataupun mengalami pembelokan gitu ya. Contohnya seperti ini nih, premis mayor. Semua binatang bukan manusia. Premis minornya semua tumbuhan bukan manusia. Kesimpulannya semua tumbuhan bukan manusia gitu. Jadi antara premis pertama dan premis keduanya itu tidak nyambung gitu ya. Artinya dua-duanya bersifat negatif. Kalau mau salah satunya positif sehingga konklusinya eh, tidak mengalami kesesatan ataupun kesalahan. Sementara untuk kesalahan logika yang kedua yaitu disebut dengan falasi material, yaitu dari segi bahasa biasanya yang sering menjebak seseorang. Misalkan apel di sini, yang satu apel buah, yang satu apel gitu ya, mengunjungi gitu. Nah, sehingga konklusinya pun tidak nyambung gitu. Nah, mungkin ini adalah contoh dari logical fallacy secara akademisi gitu ya, yang sering kita temui di perkuliahan-perkuliahan filsafat bagi teman-teman yang ikut kuliah filsafat. Lalu bagaimana yang benarnya? Jadi secara bahasa kita lihat yang paling atas gitu ya, perkataan saya kutip dari perkataannya Thales, salah satu tokoh filsuf Yunani, dia menyebutkan, dia merunutkan sebuah silogisme, air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, air adalah jiwa hewan, air adalah jiwa manusia, air jugalah uap, dan air jugalah es. Jadi konklusinya, air adalah jiwa dari segala sesuatu yang berarti air adalah alam semesta. Nah ini kan runtut ya, secara ada eh, segala macam elemen itu dimasukkan gitu. Dari mulai air itu adalah jiwa bagi tumbuh-tumbuhan, air adalah jiwa hewan, manusia, uap, es, dan itu semuanya adalah elemen dari alam semesta gitu. Dan contoh legal formal yang lainnya adalah yang sering kita lihat bahwa manusia adalah hewan yang berpikir, Rizki adalah manusia, jadi Rizki adalah hewan yang berpikir. Itu adalah contoh dari logikal formal yang benar secara uh, apa namanya, secara struktur bahasa gitu ya, ada premis mayor, minor, lalu ada kesimpulan. Dan mungkin teman-teman bisa mulai belajar ya, coret-coret gitu dari contoh ini, apa yang bisa teman-teman ambil lalu terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, definisi lainnya silahkan teman-teman gunakan mana yang cocok gitu ya bagi teman-teman. Saya rasa saya memberikan kebebasan bagi teman-teman yang hadir untuk mengambil salah satu dari ketiga definisi legal falasi. Intinya adalah bagaimana kemudian logika sesat ini digunakan untuk uh, merugikan seseorang ataupun merugikan kelompok. Nah, sementara secara karakteristik lainnya,
Legal falasi juga dibagi menjadi tiga, ya, yaitu secara formal, informal, dan kesan menipu. Tadi seperti yang saya jelaskan bahwa legal falasi formal adalah argumen yang cacat karena kesalahan yang berkaitan dengan struktur argumen. Tadi ya, misalkan eh, manusia adalah tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Lalu juga gagasan yang berkaitan dengan legal falasi informal adalah yang berkaitan dengan isi argumen. Jadi tidak hanya strukturnya, tapi isi dan kesimpulan juga berpengaruh di dalam satu bahasa. Dan yang ketiga, tentu saja karakter yang utama adalah untuk menipu. Digunakan untuk tipu muslihat, propaganda yang sebetulnya bisa kita lihat di sekitar kita gitu ya. Apalagi momen pilkada, momen kemarin gitu ya, momen pemilihan presiden, banyak sekali saya rasa di media sosial yang saling menjatuhkan antara satu sama lain hanya untuk kekuasaan. Dan nanti ada juga jenis legal falasi yang digunakan untuk mengambil simpati masyarakat gitu. Padahal sebetulnya itu digunakan untuk mengambil suara masyarakat awam. Nah, yang pertama kita lihat dari legal falasi yang pertama adalah argumentum ad hominem. Ini bahasanya bahasa Latin ya. Jadi mudah-mudahan setelah selesai dari sini, kalaupun tidak ada materi yang bisa diambil, setidaknya teman-teman pernah mendengar istilah-istilah dari legal fallacy. Yang itu bisa Bapak Ibu atau teman-teman gunakan gitu ya untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan berpikir, sehingga ketika kita berdebat ataupun ketika kita menyampaikan argumen, kita bisa menyampaikan, oh ini ada istilahnya secara akademik. Sekarang kan begitu ya, apa-apa ditanya dalilnya, apa-apa ditanya referensinya gitu. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita sudah punya argumen yang kuat dan basis pengetahuan yang memadai. Nah, legitimasi yang pertama adalah ad hominem, artinya kesertaan relevansi yang berkaitan dengan penghakiman atas pribadi seseorang. Jadi yang diserang itu bukan argumennya, tapi pribadinya gitu ya. Nah, akhir-akhir ini, gak ini deh gitu ya. Mungkin beberapa bulan yang lalu ketika pemilu gitu, kayaknya banyak ya kita menemukan para calon pemimpin pada waktu itu yang diserang bukan argumennya, bukan gagasannya, tapi urusan-urusan pribadinya yang itu tidak ada sangkut pautnya dengan gagasan ataupun ide yang dia ajukan untuk visi misi Indonesia ke depannya, misalnya ketika dia memimpin. Atau yang sering sekali ditemui oleh para dokter gitu ya, dan ini juga pernah disampaikan oleh dokter Tirta gitu ya, ketika beliau masih berdomisili di Jogja menjadi seorang dokter, ketika datang seorang pasien bah datang dengan penyakit TBC-nya, batuknya karena disebabkan oleh rokok, si limbahnya malah menolak gitu ya argumen dari si dokter itu, karena merasa bahwa dia sehat-sehat saja kok dengan merokok gitu. Jadi nggak ada kaitannya. Atau misalkan di sini kita menolak nasihat dari dokter tersebut karena kita tahu bahwa dokter itu juga merokok gitu. Padahal mungkin nasihatnya benar gitu, bahwa berhentilah merokok supaya mungkin bisa menjaga kesehatan. Tapi karena sudah berurusan dengan urusan pribadi, sehingga dia yang diserang adalah urusan pribadinya, bukan argumen untuk berhenti merokok. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang mungkin ada temannya yang menasihati jangan pacaran gitu ya, karena pacaran itu banyak mudorotnya, banyak kejelekannya gitu. Terus teman kita menjawab bahwa kamu tuh nggak tahu gitu rasanya pacaran karena kamu sendiri tidak berpacaran gitu. Itu kan salah satu kesesatan ataupun legal falasi yang sebetulnya bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang diserang pribadinya, bukan alasan kenapa dia tidak boleh berpacaran. Nah, masih banyak lagi sebetulnya dari contoh argumentum ad hominem. Lalu yang kedua, legal falasi yang kedua adalah argumentum ad verecundiam.
Ya, artinya sesat pikir ini yang sebelumnya itu menolak semua argumen yang dipaparkan, maka logical fallacy ini adalah justru membenarkan argumen dari lawan bicaranya. Nah, hal ini sebetulnya biasa terjadi karena disebabkan oleh orang yang menjadi lawan debatnya itu biasanya lebih berwibawa, lebih punya otoritas. Dan pada akhirnya kita sebagai audiens itu ya mau tidak mau menelan mentah setiap narasi yang dibawakan ataupun yang disampaikan oleh eh, pembicara tadi gitu ya, atau orang yang berotoriter. Kalau di sini saya menulisnya contohnya banyak, dan mungkin salah satunya adalah ketika kita sebagai karyawan, misalkan ya Mas Surawardin sebagai karyawan dari Gazali Publishing, pada suatu ketika mungkin Mas Mas Surawardin merasa bahwa antara jam kerja dan juga gajinya kok nggak sesuai gitu ya. Terus Mas Surawardi komplain tuh kepada Mas Vicky. Terus jawabnya Mas Vicky, eh, setelah mengkaji bla 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 bla, ya gajinya cocok gitu dengan Mas Surawardi gitu. Kalau misalnya Mas Surawardi tidak mau kerja di Kajari Bali, ya sudah keluar. Di sini masih banyak kok yang mau bekerja, misalkan seperti itu ya. Meskipun saya rasa Mas Vicky tidak akan tega untuk mengatakan itu. Tapi itu tadi, karena merasa punya otoritas dan punya kekuasaan, sehingga dia eh, mau tidak mau Mas Surawardi mengiyakan argumen yang disampaikan oleh Mas Kiki tadi. Itu salah satu contoh ya. Masih banyak lagi contoh lainnya. Misalkan kemarin pas COVID, itu kan banyak sekali ya orang-orang yang bukan pakar di bidang COVID itu berbicara tentang COVID gitu. Itu kan dua hal kata yang lucu gitu ya. Artinya dan dan mungkin banyak keluarga kita yang termakan dengan argumen itu gitu. Padahal yang berbicara bukan pakar, misalkan jamu bisa menyembuhkan COVID atau es kelapa menggunakan menggunakan jeruk nipis itu bisa menyembuhkan COVID. Padahal yang berbicara itu misalkan tetangganya yang kuliah kedokteran aja enggak gitu. Tapi dia menggembor-gemborkan itu gitu. Ya mungkin itu berdampak kepada dirinya yang seolah-olah itu tuh sebetulnya ada kerancuan juga di situ. Mungkin secara pengalaman pribadi benar gitu apa yang dia rasakan, tapi lebih kepada efek dari apa yang dia minum, bukan dari konklusi yang dihasilkan bahwa jamu ataupun es kelapa yang diisi jeruk nipis itu bisa menyembuhkan COVID. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian eh, yang lainnya juga, misalkan pernyataan bahwa mandi malam hari bisa menyebabkan rematik gitu ya. Nah, yang bicara itu misalkan ya kita-kita lah gitu ya. Mungkin seminggu ke belakang itu mandinya malam di atas jam 11. Tiba-tiba kita kena rematik. Lalu kita menyimpulkan, jangan-jangan karena mandi malam ini saya terkena rematik gitu. Nah, argumen yang dia sampaikan mungkin secara struktur premis Mayer dan minor itu benar gitu ya. Tapi secara konklusi itu belum tepat ya. Karena mungkin yang dia simpulkan adalah atas pengalaman pribadinya, bukan atas misalkan ilmu kesehatan atau saran dari dokter dan lain sebagainya. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh lainnya dari legal fallacy yang kedua ini. Lalu next, yang ketiga, argumentum ad faculum, berarti ancaman. Jadi sesat pikir jenis ini adalah sering disandingkan dengan slogan Mike Strikes, kekuasaan menciptakan kebenaran. Tadi ya, seperti yang saya contohkan, Mas Vicky selaku bos, terus Mas Surawardi selaku karyawan gitu ya, dan sebagainya. Atau kita yang selaku mahasiswa ataupun siswa, perasaan udah benar ya menjawab dan segala macamnya itu,
soal-soal yang diberikan kemarin habis puas atau UTS jawabannya benar, tapi kok nilainya jelek gitu ya, ketika kita komplain kepada dosen, dosennya malah uh, menggunakan kekuasaannya untuk menekan, mengancam mahasiswanya untuk ya kalau mau nilainya bagus harus ikut aturan dan lain sebagainya. Padahal itu tidak ada sangkut pautnya dengan soal-soal yang diberikan, dengan jawaban-jawaban benar yang ditulis oleh mahasiswa ataupun oleh oleh siswa di dalam suatu kelas. Oke, selanjutnya ada legal fallacy argumentum ad populum. Nah, jadi ad populum sendiri berarti mengabaikan ataupun mengembalikan pendapat pada halayak umum. Nah, sesat pikir kali ini tuh lebih pada tadi menarik simpatisan, ya, menarik audiens untuk untuk sepakat dengan argumen yang dia sampaikan gitu. Dan biasanya ini digunakan oleh para politisi ataupun para pengiklan gitu ya di media sosial. Misalkan di sini ada normalisasi serangan fajar, nggak apa-apa terima uangnya asal jangan pilih orangnya gitu ya. Iya, ya mungkin benar gitu itu, tapi secara moral, secara etika apakah itu dibenarkan? Nah, itu juga berkaitan dengan legal fallacy. Atau contoh lainnya yang paling sederhana adalah ketika kita memasuki jalur busway gitu ya, atau jalan busway di Jogja ring road gitu ya. Jalur itu kan ada jalur lambat dan jalur cepat gitu ya. Kalau di ring road itu ada underpass, dan underpass itu tidak boleh dimasuki oleh sepeda motor gitu. Tiba-tiba kita masuk ke underpass gara-gara kita melihat pengendara pengendara lain itu masuk underpass juga, gitu. Sehingga kita menormalisasi bahwa itu adalah tindakan yang benar. Sehingga ketika kita ditilang oleh polisi, kita menyampaikan yang lain juga masuk underpass, kenapa yang lain nggak ditilang gitu. Ya mungkin kalau bapaknya punya kaki 1.000 atau punya jurus Kagebunshi no Jutsu, mungkin yang lain juga ditangkap gitu ya. Tapi karena keterbatasan ya, dan lagi apesnya kita yang hanya ditangkap. Jadi menormalisasi yang sebetulnya kita menyalahi aturannya, tapi karena kita menganggap bahwa orang lain juga melakukannya, sehingga kita mewajarkan hal itu. Dan itu yang disebut dengan ad populum ataupun argumentum ad populum. Oke, next. Selanjutnya, jenis legal fallacy yang kelima adalah argumentum ad misericordiam. Nah, ini kalau di sini kalau ada yang bisa bahasa Latin mohon dibenarkan ya, karena saya menggunakan Google Google terjemahan ataupun menggunakan audio dari Google untuk pembacaan dari setiap istilah yang ada di dalam legal fallacy ini. Syukur-syukur di sini sudah ada yang hatam bahasa Latin gitu ya. Mungkin Mas Surhawardi gitu ya. Dari namanya kan ilmuwan banget, berbeda dengan saya. Oke, lanjut. Argumentum ad misericordiam artinya berarti rasa kasihan. Nah, memang secara umum perasaan ini memang tidak memiliki konotasi yang negatif ataupun kesan yang buruk gitu ya. Bahkan mungkin di beberapa tempat yang membuat kita menjadi manusia itu adalah dengan memiliki rasa kasihan gitu ya. Hanya saja kemudian perasaan ini menjadi salah atau menjadi tidak tepat ketika dijadikan dasar dari penarikan kesimpulan ataupun penyusunan argumen. Nah, biasanya hal ini tuh terjadi di persidangan. Misalkan di sini saya tulis di buku saya, misalkan contoh kasus deh, kayak gitu ya. Ada seorang pencuri, kemudian seorang pengacaranya menyampaikan argumennya kepada pimpinan sidang bahwa sebaiknya hukumannya diringankan, misalkan ya. Alasannya apa? Alasannya jika terdakwa ini ataupun pelaku ini dipenjara, maka masa depannya akan hancur gitu ya. Terus kasihan juga keluarganya, mungkin akan terlantar atau akan sedih dan lain sebagainya. Nah,
Padahal yang menjadi dasar ataupun asas dari pengambilan kesimpulan seorang hakim itu adalah bukan didasari rasa iba apalagi rasa kasihan, tapi ya berdasarkan dengan fakta yang ada gitu loh. Nah ini jangan sampai dipotong ya. Nanti kira-kira saya dipotong saya malah pro kepada koruptor gitu ya. Masa pencuri ayam apa namanya masa tahanannya lebih lama daripada koruptor gitu. Nanti dipotong itu malah saya pro kepada koruptor entahnya gitu ya. Nah, tapi yang ingin saya tekankan bahwa di sini pengambilan keputusan bukan berdasarkan dari rasa iba ataupun rasa kasihan. Mungkin orang-orang hukum akan lebih tahu ya terkait dengan dasar-dasar dari keputusan hakim yang diambil gitu. Nah, maka sekali lagi perasaan iba atau kasihan ini tidak dibolehkan untuk dijadikan dasar dari argumentasi. Misalkan kita milih pasangan atas dasar kasihan gitu ya. Kasihan nanti kalau nggak sama aku masa depannya suram gitu ya, atau kalau nggak sama aku nanti apa namanya sakit jiwa dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi contoh lain. Itu dari jenis legal falasi yang kelima. Lalu selanjutnya jenis legal falasi yang keenam adalah red herring. Ya, ini kok jadi nama-nama ikan gitu ya. Perasaan tadi bahasa Latin, sekarang kok jadi nama-nama ikan. Nah, kalau di apa namanya di buku dari Al-Farabi ya yang diterbitkan oleh penerbit bukan penerbit Ghazali Library itu menyebutkan bahwa kisahnya diambil dari seorang pemburu yang ingin menyelamatkan rubah dari serangan anjing sehingga si pemburu itu menggunakan ikan apa namanya ikan heri merah untuk mengelabui penciuman si anjing tersebut sehingga tidak menyerang rubah tadi gitu. Ataupun strategi yang digunakan oleh rubah untuk menghindari serangan-serangan anjing penjaga ternak misalkan. Sehingga istilah ini digunakan untuk mengganggu atau menghalangi seseorang dari inti gagasan yang disebut dengan sesat pikir ikan hari merah. Nah, gangguan tersebut biasanya sama sekali tidak berhubungan dengan permasalahan inti ataupun berhubungan, tapi biasanya di luar dari inti permasalahan. Nah, mungkin ini sering kita dengar gitu ya. Ada teman ngajak bicara masalah pendidikan di Indonesia, bro, kenapa ya pendidikan di Indonesia tuh nggak maju-maju gitu loh, atau malah mengalami kemunduran. Terus tiba-tiba teman kita menjawab, jangan ngomongin pendidikan, koruptornya aja masih banyak. Kan tidak nyambung ya antara pendidikan dengan koruptor. Oke lah, mungkin dia mau mengambil sisi bahwa uang pendidikan dikorupsi oleh para koruptor, tapi poin permasalahannya bukan di situ, tapi poin permasalahan utamanya adalah pendidikan Indonesia yang tidak maju itu apa? Apakah karena kurikulumnya, apakah karena gurunya, atau lain sebagainya? Itu yang menjadi argumen utama, bukan masalah koruptornya aja masih banyak gitu. Nah, itu sering kita temui sebetulnya gitu. Kita mungkin menasihati lain, terus teman kita malah memutarbalikkan fakta itu. Nah, ini juga berkaitan dengan legal fallacy yang ketujuh, yaitu the strawman. Tadi ikan-ikanan kita orang-orang sawah. Ya. Kalau bahasa Sunda itu namanya bebegik sawah. Nah, sesat pikir jenis ini terinspirasi dari orang-orang sawah gitu ya. Saya juga tidak tahu kenapa orang-orang sawah dijadikan contoh gitu ya. Tapi dalam prakteknya saat seseorang memakan argumentasinya, lawannya malah biasanya memutar balikkan ataupun membelokkan dari arah argumentasinya. Misalkan, ini juga sering kita dengar gitu ya, apalagi saya yang tinggal di lingkungan masjid. Ketika tadarusan di bulan puasa, biasanya kita kan menggunakan speaker luar gitu ya. Tapi kan di atas jam 12, itu sebaiknya tidak menggunakan speaker utama masjid ataupun speaker luar, gitu, tapi menggunakan speaker dalam. Tapi orang yang terlalu sensitif dengan istilah ataupun larangan tersebut malah membelokkannya, gitu. Bukan ke speakernya, malah ke tadarusannya.
kadang ada yang memojokkan kita, oh berarti kamu tidak tidak pro dengan tadarusan gitu ya sampai malam, oh berarti kamu tidak pro dengan Islam dan lain sebagainya. Bukan, yang kita yang kita sampaikan itu bukan pada masalah tadarusannya, tapi speaker luar atau otomasi yang mungkin mengganggu gitu ya. Lalu narasi yang lainnya yang bisa kita lihat misalkan di lingkungan sekitar kita terkait dengan pemboikotan misalkan ya, pemboikotan dari apa namanya, produk-produk yang pro Israel misalkan, terus ada saudara kita atau ada teman kita yang mungkin kepepet gitu ya, daripada dia tidak mandi karena sabun yang selain pro Israel itu nggak ada, daripada dia sholat bau akhirnya dia membeli Lifebuoy gitu ya, membeli merek yang pro ini, terus kemudian kita menghakimi menjudge dia bahwa dia pro Israel, padahal mungkin dia hanya tidak mau badannya bau saja gitu. Kalaupun ada bahan ataupun ada sabun yang selain merek tadi, mungkin dia akan pilih, tapi karena waktu itu kepepet dan sudah tidak mandi berhari-hari, mungkin akhirnya mau tidak mau dia membeli merek sabun tersebut, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Baik, selanjutnya ada sesat pikir ignoransia LNC atau missing the point atau pengambilan inti permasalahan yang salah. Nah, biasanya hal ini terjadi ketika seseorang tidak memahami dan bingung terhadap argumentasinya sendiri. Gitu. Tadi di awal contohnya ketika mandi malam menyebabkan rematik gitu ya, yang sebetulnya apa namanya, bisa saja apa yang dia utarakan itu merupakan pengalaman pribadinya gitu, karena dia sudah mandi selama seminggu dan selama itu pula dia merasa badannya sakit, tulang punggungnya terasa nyeri dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya apa yang ia utarakan itu hanyalah pembuktian bahwa mandi malam itu menyebabkan gangguan ataupun menyebabkan efek buruk bagi tubuh kita gitu ya. Padahal klaim yang ia nyatakan di awal tadi yang mengatakan bahwa mandi malam menyebabkan rematik itu tidak tepat gitu ya. Yang tepat adalah mandi malam eh, mengakibatkan efek buruk bagi tubuh gitu ya. Dan itu perlu dibuktikan lagi mungkin secara ilmiah dan perlu pakar yang berbicara. Nah, hati-hati, kita mungkin sering sekali gitu ya memberikan, mungkin niatnya bagus gitu ya, memberikan masukan, memberikan nasihat atau memberikan obat gitu, tapi terkadang itu juga kadang menjerumuskan. Dan di masa COVID kemarin banyak tuh gitu ya yang nggak mau vaksin gara-gara vaksin itu misalkan ada babinya atau ada apa-apanya lah yang itu menyebabkan justru tingkat kematiannya menjadi tinggi. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu hasta generalization. Seperti namanya, sesat pikir ini terjadi karena seseorang biasanya menggeneralisasi ataupun menggeneralisir suatu hal dengan sesuatu yang tidak mempresentasikan hal tersebut. Atau unsur terburu-burunya untuk menyimpulkan itu lebih cepat gitu. Kalau orang dulu namanya asbun gitu ya, asal bunyi gitu. Nggak tahu anak-anak sekarang populer nggak dengan istilah tersebut. Misalkan di sini nih, yang sering terjadi gitu ya, mungkin Mas Vicky juga jadi korbannya gitu ya, atau Mas Surawardi, bahwa semua cowok itu sama aja, semuanya pembohong, semuanya pemalas ketika di rumah gitu ya, semuanya suka main game begitu. Terus ketika kita menjawab berarti bapakmu pembohong, kan bapakmu laki-laki, cowok. Enggak, selain bapakku semuanya bohong, oh berarti artis idolaku yang cowok pembohong gitu ya. Enggak, ya, mengerucut aja gitu sampai terus uh, akhirnya merujuk kepada diri kita masing-masing gitu ya, atau Mas Vicky sendiri gitu kalau sedang berhadapan dengan istri. Atau yang sering mengeneralisir itu sekarang adalah generasi Z itu orang-orangnya pemalas gitu ya, anak mudanya pemalas, dikit-dikit overthinking, dikit-dikit
apa namanya, mental illness dan lain sebagainya. Nah, hati-hati, kita bisa saja masuk ke dalam mengeneralisasi sesuatu yang sebetulnya tidak semuanya benar ataupun tidak semuanya salah. Oke, itu adalah jenis-jenis atau macam legal fallacy. Mudah-mudahan Bapak Ibu atau teman-teman semua yang hadir bisa, ya kalau tidak 9 satu lah yang nyantol gitu ya. Kalaupun nggak satu ya mudah-mudahan ada di lain kesempatan mendengar, oh ini macam-macam legal fallacy yang pernah disampaikan oleh Mas Asep di apa namanya bedah buku legal fallacy. Nah, sebetulnya memang garis besarnya membahas tentang legal fallacy gitu ya, tapi kemudian dikaitkan dengan mental health dan bahagia, yang ini sebetulnya juga bisa saja subjektif, opini dari saya pribadi, yang pada waktu pemilu kemarin kok saya merasa khawatir ya, kok saya merasa gelisah ya dengan argumen-argumen bahwa kalau tidak dipimpin dengan si A maka Indonesia akan bubar, kalau tidak dipimpin dengan si B maka Indonesia akan pecah belah dan sebagainya. Kok banyak narasi-narasi yang muncul seperti itu gitu. Padahal mungkin itu belum belum apa namanya belum tepat gitu ya, dan lebih-lebih bisa menyebabkan seseorang mungkin secara kejiwaan, secara emosi menjadi tidak stabil gitu. Nah ini secara kesehatan, secara apa namanya, secara sederhananya menurut WHO diartikan sebagai keadaan sehat utuh secara fisik, mental, rohani, dan sosial, serta tidak hanya berfokus pada keadaan yang bebas dari penyakit cacat dan kelemahan. Sehingga untuk itu terdapat beberapa kondisi mental gitu ya. Nah, sehat mental itu tidak hanya sehat dan tidak sehat, ada juga tengah-tengahnya gitu ya. Dan di bawah tuh di Sina, yang saya juga lupa apakah saya cantumkan di buku saya ini, terkait dengan 3 fakultas jiwa yang disampaikan oleh Ibnu Sina. Yang pertama adalah nabatia, jiwa tumbuh-tumbuhan. Fungsinya adalah untuk bereproduksi, untuk berproses dan bertumbuh. Kalau teman-teman suka rebahan, makan, minum, apalagi besok minggu ya, pengennya nonton Netflix, pengennya ya nonton One Piece di hari Minggu, atau nonton anime dan lain sebagainya, yaitu adalah berarti ada sisi ataupun jiwa uh, tumbuhan di dalam diri kita. Dan bahaya kalau jiwa tumbuhan itu lebih dominan daripada kedua jiwa lainnya. Gitu. Dan itu bisa dikatakan tidak sehat juga. Lalu di dalam diri kita juga ada yang disebut dengan jiwa hayawaniah, hewan, yang meliputi emosi gitu ya. Uh, kita baperan nggak orangnya? Kita gampang marah nggak? Nah itu adalah jiwa hewaniah. Kadang ada sisi positifnya juga ketika kita memiliki jiwa ini, yaitu ketika kita terdesak, biasanya yang disebut dengan insting itu adalah naluriah kita sebagai uh, manusia ataupun hewan yang berpikir. Dan yang ketiga adalah insania ataupun uh, jiwa rasional ataupun berpikir. Nah, dari ketiga jenis jiwa ini maka saya bisa menyimpulkan bahwa secara sederhananya yang disebut dengan kesehatan mental itu adalah adanya keseimbangan antara fakultas hawania, yaitu emosi, dan insania, berpikir. Maka di mana eh, jiwa emosi ataupun emosi dalam diri kita dan pikiran itu bekerja secara selaras. Dan tidak mudah sebetulnya ya antara mengendalikan dua fakultas ini, antara fakultas emosi dan fakultas pikiran. Terkadang emosinya lebih tinggi ataupun pikirannya lebih tinggi, terjadilah overthinking dan lain sebagainya. Dan yang benar, yang paling sehat adalah yang seimbang antara fakultas hayawaniahnya, fakultas nabatiahnya, dan fakultas insaniahnya. Oke. Ini ada pertanyaan, saya jawab nanti ya setelah setelah selesai untuk, wah cukup banyak juga ya. Baik, selanjutnya. Nah, maka kita sering tuh mendengar ya istilah ini dari saya SD mungkin ya,
mens sana in corpore sano gitu. Ya artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yang ini sebetulnya sudah dibahas berabad-abad yang lalu oleh salah satunya ya oleh Busina. Dan ya sekali lagi setiap fakultas perlu selaras, perlu seimbang, tidak boleh saling tinggi-tinggian gitu ya, apa namanya, jiwa tumbuhannya lebih tinggi daripada jiwa hayawanianya ataupun sebaliknya, dan jiwa pikirannya juga harus seimbang dengan jiwa atau fakultas lainnya yang ada dalam diri kita. Dan terakhir, apakah buku ini wajib dibaca? Ya, saya rasa itu kembali lagi kepada pembaca sekalian, gitu ya. Saya tidak mau mewajibkan ataupun membagus-bagusan tulisan saya. Saya merasa bahwa masih banyak yang harus diperbaiki, poin-poinnya masih bisa dikembangkan. Syukur-syukur ada dari teman-teman di sini yang mau menuliskan kembali, yang mau mengembangkan kembali dari ide dasarnya, dan semoga buku ini menjadi alternatif pilihan kedua, gitu ya, bukan pilihan utama dari setiap persoalan yang teman-teman hadapi. Kalau teman-teman merasa bahwa sedang tidak baik-baik saja mentalnya, maka saya anjurkan untuk pergi ke psikiater gitu ya, bukan dengan membaca buku logical fallacy gitu. Bukannya sembuh malah makin sakit gitu ya, makin mentalnya makin tidak karu-karuan. Dan selamat membaca dan semoga teman-teman menemukan kebahagiaan dari setiap bab di dalam buku ini. Dan buku ini sebetulnya juga mungkin salah satu buku yang tidak perlu teman-teman baca sampai selesai dari awal sampai akhir, karena setiap babnya itu merupakan tema tersendiri. Adapun kesinambungan mungkin itu ada satu dan dua saja. Tapi kalaupun teman-teman ingin membaca tentang kesehatan mentalnya saja atau membaca tentang logical falasinya saja, itu bisa. Jadi tidak harus dibaca sampai selesai. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja Mas Surawardi. Sebenarnya saya lebih 30 menit ya, untuk menyampaikan tentang sedikit banyaknya pembahasan dalam buku Keluar dari Legal Fallacy. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Mas Surawardi selaku moderator. Monggo Mas. Baik. Terima kasih Mas Asep Saifullah yang telah menjelaskan berkaitan dengan logical fallacy ya. Saya kira sangat banyak ya pembahasan pada malam hari ini terkait dengan logical fallacy. Apalagi tadi kita lihat bahwa banyak sekali ya istilah-istilah dalam bahasa Latin yang itu mungkin berapa tadi ada 9 mungkin ya dari ad hominem sampai hasti generalization ya yang saya kira sangat susah kalau kita ingat satu-satu. Nah, untuk selanjutnya mungkin langsung saja ke sesi tanya jawab ya. Dan di sini udah ada pertanyaan banyak ini ya dari Kak Damai. Eh, Kak izin bertanya, menurut Kakak apakah validasi media sosial selalu berdampak negatif terhadap kepribadian? Lalu yang kedua, bagaimana cara seorang dapat menggunakan media sosial tanpa terlalu tergantung pada validasi dari orang lain? Lalu yang ketiga, bagaimana cara kita mengidentifikasi dan menanggapi logical fallacy? Lalu yang keempat, apa strategi terbaik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis guna mengenali dan menghindari logical fallacy? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita resilient terhadap lingkungan yang toksik? Nah, itu ada banyak ya. Mungkin bisa langsung dijawab sambil menunggu pertanyaan yang lain. Oke, ya terima kasih uh, Mas Roger dan juga Mas Damai gitu ya. Ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang kalau mau ditulis ulang jadi bisa jadi sebuah buku loh, Mas Damai. Mungkin kalau saya kan biasanya menulis juga berdasarkan pertanyaan-pertanyaan apa yang ingin saya tulis, lalu saya sedikit uh, melakukan penelitian, ya baca jurnal, terus juga baca buku gitu dan lain sebagainya, yang itu berkaitan dengan tema-tema atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tulis. Dan
kalau ini jadi sebuah buku, mungkin akan lebih komprehensif dalam menjawab pertanyaan. Tapi coba saya jawab poin per poinnya, mungkin tidak selalu tepat, tapi mudah-mudahan akan sedikit memberikan gambaran. Yang pertama, tentu saja pertanyaan pertama, apakah validasi media sosial selalu berdampak negatif terhadap kepribadian? Tentu saja kalau ada kata selalu, nah ingat ada yang namanya apa tadi? Saya juga lupa ya. Ada Ignatio generalization gitu ya, kalau nggak salah, menggeneralisasi uh, pernyataan ataupun argumen ataupun persoalan yang sebetulnya belum tentu semuanya itu salah atau semuanya itu benar. Apakah media sosial selalu berdampak negatif? Tentu saja tidak. Kembali lagi kepada kita. Kalau saya pribadi, prinsipnya adalah uh, apa namanya, check and recheck gitu ya. Ini bukan apa namanya, bukan bukan acara di TV dulu ya ada check and recheck, bukan, tapi adanya afirmasi dan konfirmasi. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, sesuai nggak dengan fakta yang terjadi di media sosial. Karena terkadang, apalagi untuk anak-anak kecil gitu ya, eh, adanya fenomena-fenomena viral, itu sebetulnya bisa jadi menstimulus mereka untuk berpikir ataupun berkreasi secara kreatif dan inovatif gitu. Tapi kalau durasinya lama di media sosial, dia melupakan lingkungan sekitar untuk belajar, maka saya rasa itu sekali lagi akan mendapat kepada hal yang negatif. Tapi berbeda kalau dia mengelaborasikan, mengkolaborasikan. Misalkan sekarang kan apa-apa bisa ya dijawab dengan chat GPT. Apa sih gitu? Terakhir saya iseng-iseng, apakah Tuhan itu ada? Itu ada tuh jawabannya banyak. Dan itu kan bisa kita konfirmasi. Yang salah adalah ketika kita menelan secara mentah-mentah dari informasi yang beredar gitu tanpa kita mampu memfilter ataupun menariknya. Oke, itu mungkin jawaban yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana cara seseorang dapat menggunakan media sosial tanpa terlalu tergantung pada validasi dari orang lain. Tidak validasi dari orang lain. Bagaimana cara seseorang dapat menggunakan media sosial tanpa terlalu tergantung pada, yaitu kembali lagi ya kepada diri kita sendiri, karena ada tipe orang yang juga haus atas validasi orang lain, konfirmasi orang lain gitu. Apakah itu selalu salah? Tidak juga gitu. Kalau kita menemukan teman ataupun orang yang kita anggap sefrekuensi ataupun memiliki keilmuan di bidangnya gitu. Sehingga itu tidak salah juga gitu untuk menggunakan media sosial dan tanpa terlalu tergantung pada validasi dari orang lain. Sehingga media sosial sekali lagi kita gunakan sebagai alat gitu ya. Alat itu kan untuk membantu, untuk mensupport kita gitu. Dan lagi-lagi itu kita kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah informasi dari media sosial yang kita terima itu kita mau filter ataupun kita telan mentah-mentah. Ya saya rasa kalau sudah di tahap di usia kita, seharusnya kita sudah bisa memfilter mana yang baik untuk diri kita dan mana yang tidak untuk diri kita. Nah ini juga bersangkut paut dengan bagaimana cara kita mengidentifikasi dan menanggapi logical fallacy. Kalau saya pribadi, tidak semuanya harus ditanggapi. Kalau kita merasa bahwa energi kita akan terkuras begitu luar biasa gitu kan, bagaimana media sosial memerankan perannya begitu luar biasa untuk saling menjatuhkan, bahkan sekarang mungkin buzzer itu bisa dibeli gitu ya. Saya melihat follower-follower yang ribuan, yang jutaan dengan komentar yang negatif, ternyata itu adalah akun-akun palsu yang digunakan untuk menjatuhkan. Sehingga cara yang paling tepat dalam kita mengidentifikasi adalah tidak mudah tertelan dengan isu, tidak mudah terbawa arus viral dan lain sebagainya, fokus pada pengembangan diri kita masing-masing, dan saya rasa hal yang paling mahal hari ini dan susah untuk orang lain hindari adalah bermain media sosial berlama-lama. Kita bayangkan gitu ya, bermain HP aja gitu bisa seharian.
kapan waktu belajarnya gitu, kapan ngajinya gitu. Nah, maka cara yang terbaik adalah kita fokus kepada diri kita masing-masing untuk eh, mengkreasikan ide-ide ataupun gagasan yang kita miliki, dan bagaimana cara menanggapi logika falasinya. Selama itu kita masih kuat dan masih mau melayani, ya sudah, dilayani gitu ya Mas Damai. Diterangkan sejelas-jelasnya, serincinya, tapi kalau merasa bahwa orang ini bebal dan tidak mau dikasih tahu, ya sudah, apa boleh buat gitu ya. Kita bukan nabi. Oke, selanjutnya apa strategi terbaik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis guna mengenali dan menghindari falasi? Nah, ini yang selalu saya gunakan dan selalu diingatkan oleh guru-guru saya adalah perbanyak membaca. Itu saja sih. Eh, Kalau di luar negeri, saya tidak tahu ya kalau di Indonesia apakah mahasiswa sekarang S1 masih membaca 25 halaman per hari, S2 50 halaman kalau tidak salah, S3 150 halaman per hari. Dan kalau itu bisa terjadi, ya kita bisa menghindari sekaligus mengenali logika falasi, karena dengan kita membaca kita jadi mengetahui gitu apa yang harus kita perbuat dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pola berpikir yang salah. Tapi kita juga tidak boleh mengeneralisasi bahwa segala pikirannya salah. Kita hanya uh, kita hanya mendebat apa yang menurut kita tidak tepat ketika disampaikan. Nah, itu termasuk falasi. Dan cara meningkatkannya, yaitu tadi, perbanyaklah membaca, dan kalau sudah di taraf membaca misalkan sehari 25 halaman, itu coba untuk menuliskan ulang, gitu ya, mereview. Banyak kok Gaza aja, Mas Vicky masih butuh banyak tulisan gitu ya untuk websitenya tuh, Mas Damai. Jadi sering-seringlah nulis, dan saya juga banyak teman-teman yang dari tulisan blog, dari tulisan di apa namanya di website itu dijadikan sebuah buku. Dan itu menurut saya adalah strategi terbaik gitu ya. Selain kita meningkatkan kualitas dan kuantitas diri kita, kita juga meningkatkan mutu ataupun cara berpikir kita yang kritis. Oke, lanjut. Tapi apakah harus dengan belajar filsafat baru kita bisa berpikir kritis? Saya rasa tidak gitu ya. Filsafat hanya salah satu bidang keilmuan yang mungkin berkaitan dengan logika falasi gitu. Tapi ilmu lainnya yang tujuannya untuk membenarkan kesesatan berpikir mungkin bisa untuk digunakan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas keilmuan kita masing-masing. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita resilient terhadap lingkungan yang toksik ya, toksik. Gimana ya? Karena kebetulan mungkin saya pribadi juga selama kuliah eh, jarang sih mendapati lingkungan yang toksik. Justru eh, kemampuan membaca saya, menulis saya itu justru meningkat ketika kuliah di S2. Ya mungkin kalau lingkungannya sudah toksis, lebih baik demi kebaikan Mas Damai juga ataupun kita, ya keluar saja gitu. Berani sedikit beda lebih baik gitu ya, daripada sama gitu. Itu kayak kata-kata siapa gitu saya dulu pernah dengar. Jadi itu tadi, fokus kepada diri kita, apa yang orang lain katakan itu kita, kalau ada positifnya kita ambil, kalau ada banyak negatifnya kita buang. Termasuk ya buku logika falasi yang saya tulis ini juga gitu. Tidak sedikit kok yang apa namanya yang menyampaikan ini buku apa sih gitu ya. Saya juga ngerasa ini buku apa sih gitu. Jadi dibawa santai aja, relax aja, Mas Damai, kalau bertemu dengan lingkungan toksis. Kecuali kalau lingkungan toksis itu sudah menyakiti secara fisik gitu ya, pembulian dan segala macamnya, itu lebih baik eh, keluar dari lingkungan
lingkungan itu. Tidak baik juga berada di lingkungan yang tidak baik untuk kesehatan mental kita. Oke, itu saja mungkin Mas Surawadi dan Mas Damai, mudah-mudahan menjawab besar harapan saya dari Mas Damai ini, pertanyaan-pertanyaannya dijadikan buku ya. Ya jangan buku deh, kalau buku kepanjangan mungkin esai gitu ya. Nanti dikirimkan ke Mas Vicky. Oke, terima kasih Mas Surawardi. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih pada Mas Asep yang telah menjawab pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali seputar logical fallacy, bisa bertanya bagaimana atau ada yang bingung mungkin berkaitan dengan kesehariannya, apakah selama ini menanggapi isu itu dengan baik atau tidak. Nah, bisa ditanyakan ke Mas Asep. Mungkin Silahkan, ada lagi. kalau ada ya. Oh, ini dari Mas Damai lagi nih. Pertanyaannya, kalau kita suka atau cinta sama pacar orang dan orang tersebut juga punya rasa ke kita, apakah juga termasuk fallacy, Kak? Gimana kira-kira mengatasi kasus seperti ini, Kak? Aduh, berat ya kalau masalah cinta-cintaan. Mungkin Mas Vicky ya, yang berpengalaman dan sudah menikah. Gimana tuh Mas Vicky? Masih di ruangan nggak, Mas Vicky? Ya mungkin bukan logal falasi ya, kalau itu mungkin kesalahan dalam suka aja gitu. Dan tidak baik juga kalau kita punya apa namanya, suka sama pasangan orang lain ya. Begitu ya, Mas Surawardi ya. Kalau laki-laki kan Hawa itu lebih banyak daripada Adam gitu ya. Atau Adam juga banyak. Tanya saya share. Enggak, ini mah sharing aja, sharing sebagai orang yang sudah memiliki pasangan dan sudah adem ayem tinggal gitu ya. Dan jadi kalau yang sakinah mawadah warahmah dibantu tuh, ada nggak pesan-pesannya gitu. Dan kalaupun ada kasus seperti itu, ya saya menyebutnya sih penyakit ya. Penyakit yang mudah-mudahan kita semua dijauhkan lah dari perasaan suka kepada pasangan orang lain atau pacar orang lain gitu ya. Kita fokus kepada diri kita sendiri saja, dan menemukan itu tadi, kebermaknaan ataupun kebahagiaan menurut versi kita masing-masing. Masih banyak kok jalan kebahagiaan lain selain suka ataupun mengidam-idamkan pasangan orang lain. Misalnya kan, oh artis ini tuh kayaknya adem ayem gitu ya, padahal belum tentu sifatnya seperti itu. Mungkin media sosial itu tadi yang bawa kesan bahwa kayaknya kalau punya pasangan ataupun suami idaman tuh pengen kayak artis ini, pengen artis ini. Mungkin itu hanya kesan media sosial saja, padahal kita belum tentu tahu isi dalam ataupun luarnya seseorang. Itu saja ya. Saya tidak bisa jawab panjang-panjang nih kalau masalah cinta-cintaan atau suka-sukaan. Monggo Mas Surawardi. Baik, mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang bertanya, karena juga waktu juga sudah menunjukkan hampir pukul 9. Mungkin sebelum kita tutup pada malam hari ini, ada closing statement mungkin. Oh, ada lagi ternyata ya. Baik, kita langsung saya. Izin bertanya Kak, apakah mencoba keluar dari perasaan nggak enakan termasuk dalam keluar dari logical fallacy? Baik. Terima kasih Mas Bintang ya. Mas Bintang. Apakah mencoba dari tadi perasaan terus ya? Kayaknya memang banyak orang yang malam minggu galau, yang gak banyak sih, cuma berapa orang, 10 orang, 11 orang yang malam minggunya galau, akhirnya
apa namanya bergabung ya. Mudah-mudahan ya banyak sedikitnya mengobati kegalauan teman-teman di malam minggunya gitu ya. Terutama untuk Mas Surowardi. Nah, apakah mencoba keluar dari perasaan gak enakan termasuk dalam keluar dari legal falasi? Kalau legal falasi itu memang yang diutamakan adalah akal nalar gitu ya, argumen. Kalau gak enakan itu berkaitan dengan emosi gitu ya, atau kalau tadi di filsafatnya Ibnu Sina itu berkaitan dengan jiwa hayawaniah gitu, jiwa hewan kita, emosi, perasaan gitu ya. Tapi kalau untuk legal fallacy itu berkaitan dengan fakultas insaniah gitu ya, berpikir rasional gitu. Sehingga apakah termasuk dari keluar legal fallacy? Mungkin bukan keluar dari legal fallacy, tapi lebih kepada mungkin akibat ya. Mungkin kalau kita keluar dari legal fallacy, mungkin salah satu akibatnya adalah kita menjadi pribadi yang punya alasan kuat kenapa kita melakukan sesuatu berdasarkan dengan perasaan kita sendiri, bukan karena nggak enakan. Kan nggak enak ya, misalkan nih kemarin saya habis cukur, sebetulnya salah model potongannya ini, cuman karena saya juga nggak enakan. Nah ini sering sekali terjadi di kalangan ikhwan-ikhwan ataupun cowok-cowok gitu ya. Kalau habis potong itu salah, kita nggak berani menyampaikan gitu ke tukang cukurnya, Pak salah gitu. Nah itu kan berkaitan dengan perasaan yang kadang eh, ya namanya manusia ya. Tapi kalau lebih dominan tadi, lebih dominan fakultas ataupun jiwa emosinya, itu juga tidak baik, gitu ya. Itu juga bisa mengganggu kesehatan mental kita. Maka kalau kita kembali lagi kepada definisi dari Ibnu Sina, maka keseimbangan, keselarasan antara emosi dan juga nalariah kita itu lebih baik daripada misalkan salah satunya lebih tinggi daripada fakultas lainnya. Begitu ya, Mas Bintang. Ini Mas atau Mbak ya, Bintang ini. Oke. Oke, gitu Mas Baik, Surawati. Ada lagi? ada pertanyaan masuk lagi, Mas. Izin bertanya, maaf jika saya joinnya agak telat. Apakah logical fallacy mengharuskan kita untuk belajar ilmu logika atau mantik? Bagaimana cara melatih logika? Apakah salah satunya dengan membaca? Terima kasih. Ya, yang dari Mbak Isya ya. Maaf, masih mengharuskan kita untuk belajar logika atau mantik. Bagaimana cara melatih logika? Apakah salah satunya dengan membaca? Dari beberapa apa namanya guru gitu ya ataupun dosen yang saya temui gitu di era sekarang ini menurut saya pribadi ya bisa salah bisa juga tidak tepat gitu. Eh, Harus sih kita belajar ilmu logika mantik mungkin tidak lebih dalam seperti para filosof dulu tapi dasar-dasar dari ilmu mantik dari dasar-dasar ilmu logika itu kita kuasai. Dan sekarang metode pembelajaran banyak, bisa dengan YouTube, bisa dengan baca buku. Kalau baca bukunya tidak selesai ataupun merasa pusing, saya rasa YouTube sekarang juga sudah banyak yang membedah buku-buku yang itu juga cukup komprehensif gitu ya. Atau mungkin saya sedikit merekomendasikan teman-teman untuk ikut ngaji filsafat gitu ya. Meskipun saya tidak dibayar untuk mempromosikan ngaji filsafat, tapi mungkin itu menjadi salah satu alternatif kalau teman-teman pusing baca buku ilmu mantik ataupun ilmu logika. Dan cara melatihnya ya salah satunya betul dengan membaca, membaca dan memahami gitu ya. Kadang kalau baca doang dan tidak paham ya sama saja gitu. Meskipun itu tidak menghalangi kita untuk membaca gitu ya. Jangan gara-gara nanti ujung-ujungnya nggak paham jadi kita nggak mau membaca, jangan. Tapi membacalah karena kadang kalau kita dengan membaca kita pasti akan menemukan satu dua kata paragraf ataupun satu dua kata yang itu mungkin menjadi kata kunci untuk kita menyukai tema-tema yang berkaitan dengan filsafat misalkan ataupun ilmu matematika. Dan kalau buku-bukunya saya rasa sudah banyak buku-buku
bahasa Arab, bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan, yang itu sebetulnya sangat-sangat memudahkan kita untuk memahami apa itu ilmu logika, apa itu ilmu mantik, gitu ya. Dan kemarin juga Mas Vicky sebetulnya meminta saya untuk menulis lagi tentang ilmu logika ataupun ilmu mantik. Sudah saya iakan, tapi belum terjadi, belum, sudah ada gambaran, tapi memang outline-nya harus dipikirkan secara matang-matang agar tidak hanya sekedar menjadi tulisan, tapi juga mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mulai concern dan mau belajar tentang ilmu logika ataupun ilmu mantik. Dan saya rasa teman-teman harus dan wajib membaca ataupun mempelajari ilmu mantik atau ilmu logika supaya kita tidak terjebak kepada kesesatan berpikir ataupun kesalahan berpikir. Terima kasih Mas Surhawardi dan terima kasih juga untuk Mbak Aisyah. Ini masih ada pertanyaan follow up-nya, Mas. Apakah mau dilanjutkan? Nah, ya, ini pertanyaan yang tadi saya pas closing statement saya bukan ya, setelah selesai pembahasan saya bilang apakah worth it gitu ya baca buku ini dari awal sampai akhir, saya bilang tidak worth it gitu ya. Teman-teman silahkan membaca sesuai dengan apa namanya, dengan kebutuhan yang teman-teman butuhkan pada waktu itu. Kalau misalkan teman-teman membaca suatu buku butuhnya pembahasan tentang logikanya saja, ya sudah baca logikanya saja, ilmu mantiknya saja. Tinggal bagaimana nanti mungkin ada menarik kesimpulan dari teman-teman, oh ini bisa ditarikkan kesimpulan dengan ini. Dan mungkin metode membaca saya juga seperti itu ketika membahas satu pemikiran, misalkan pemikirannya Ibnu Sina tentang kesehatan, maka saya baca buku tentang psikologi Islamnya Ibnu Sina gitu, yang membahas tentang kesehatan, yang membahas tentang jiwa, mental, dan lain sebagainya. Dan itu rasanya lebih cepat untuk kita paham terkait dengan persoalan yang tengah kita teliti atau kita baca. Jadi apa yang disampaikan ataupun dinasihati oleh gurunya Mbak Aisyah ini juga saya mengamini gitu, bahwa tidak semua buku harus dibaca sampai selesai, kecuali kalau kita memang membutuhkan pemikiran tokoh tersebut untuk penelitian. Misalkan mau tidak mau kita harus membaca dari A sampai akhir. Misalkan penelitian saya waktu tesis kemarin membahas tentang Kunto Wijoyo, tentang paradigma forfeitik Islamnya Kunto Wijoyo. Semua buku-buku Kunto Wijoyo yang berkaitan dengan paradigma profetik saya baca. Tapi karya-karya Kunto Wijoyo yang berkaitan dengan sastra, dengan puisi dan lain sebagainya itu tidak saya baca gitu, karena itu tidak berkaitan dengan materi yang saya butuhkan ataupun bab yang saya butuhkan untuk membahas tentang paradigma profetik Kunto Wijoyo. Jadi itu sih mungkin saya juga setuju ya dengan nasihat dari para gurunya Mbak Aisyah. Baik, mungkin sebelum mengakhiri ada closing statement atau tadi sekalian closing statement, Mas? Kayak tadi sudah discussing statementnya ya. Oh, Jadi ya. sekali lagi pada akhirnya buku ini memang bukan pilihan utama ketika teman-teman menghadapi kegelisahan, khawatir, meskipun bukunya berjudul Untuk Mental Sehat dan Bahagia, sebuah upaya merawat kewarasan di tengah kekhawatiran. Tapi mudah-mudahan buku ini menjadi alternatif kedua, alternatif ketiga, dan selanjutnya alternatif yang lainnya, yang itu mungkin memudahkan kita tadi yang mungkin ingin mencari tentang apa itu kesehatan mental, ada di buku ini. Tentang tokoh-tokoh yang bahas tentang apa namanya, salah satunya yaitu Ibnu Sina gitu ya, atau Ibnu Mishkawe, di mana kita mungkin membaca karya-karyanya yang sulit juga untuk kita cari dalam bahasa Arabnya atau bahasa aslinya. Mungkin buku ini juga merupakan ringkasan dari buku-buku sebelumnya yang membahas tentang logika falasi, tentang kesehatan mental, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman berkenan, ya itu tadi dijadikan pilihan kedua. Adapun kalau
kita sudah merasa apa namanya sakit gitu ya, ataupun merasa khawatir yang berlebihan, overthinking, mental illness dan lainnya, saya sarankan untuk pergi ke psikiater. Jangan baca buku ini gitu. Sekali lagi karena biasa saja bukannya sembuh malah makin sakit. Dan untuk topik-topik yang dibahas juga bisa dibaca per babnya, tidak harus dibaca dari bab awal sampai akhir. Dan mudah-mudahan sekali lagi teman-teman yang mengikuti Zoom meeting ini ataupun yang sudah membeli bukunya, saya ucapkan terima kasih. Saya tidak expect bukunya sampai berapa ya kemarinnya, 100 kurang atau karena saya berekspektasinya ya paling 50 di bawah lah gitu ya. Ternyata bukunya alhamdulillah hampir mencapai 100 eksemplar ya, meskipun belum. Dan mudah-mudahan nanti ada buku versi terbarunya lagi mungkin dari terbitan Ghazali Library Publishing yang membahas tema yang sama tapi mungkin ditulis oleh penulis yang berbeda. Sekali lagi terima kasih terutama kepada Mas Vicky selaku sohib. Saya sudah anggap sohib lah beliau ini ya, dari zaman kuliah dari 2013 sampai sekarang masih komunikasian aktif. Terima kasih juga kepada Ghazali Library Publishing yang sudah berkenan menerbitkan, mengedit naskah saya, dan juga kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini apresiasi yang sangat berharga bagi saya, menumbuhkan apa ya, menumbuhkan kegairahan kembali untuk menulis kembali ataupun untuk merevisi setiap tema yang ada di dalam buku ini, dan tentunya untuk memberikan sedikit banyaknya ulasan terkait dengan buku ini, dan mudah-mudahan dapat menginfluence ataupun dapat mempengaruhi teman-teman untuk menulis terutama dari publishing. Oke, itu saja mungkin dari saya Mas Surahwardi. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak salah-salah kata, penyebutan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sekali lagi berkenan bagi teman-teman semua. Eh, Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Asep Saifullah yang telah hadir pada malam hari ini, yang tadi sudah menjelaskan panjang lebar ya berkaitan dengan logical fallacy yang saya kira sangat penting untuk keseharian kita, untuk eh, ya menemani kita dalam berpikir dalam sehari-hari supaya tidak mengalami sesat berpikir. Nah, untuk informasi selanjutnya mungkin bagi teman-teman tadi yang eh, ingin membaca buku ini, tapi atau yang belum punya buku ini dan ingin masih penasaran gitu, isinya gimana sih? Nah, nanti teman-teman bisa menghubungi Gaza, nomor Gaza, atau bisa eh, dicek atau di CO di Gaza Bookstore, di Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop. Nah, dan terima kasih kembali kepada Mas Asep ya, yang telah eh, mengisi pada malam hari ini. Dan juga terima kasih pada teman-teman semua, Bapak Ibu yang telah hadir di acara menuju Milad ke-7 Gaza Library Publishing, yang nantinya ada rangkaian-rangkaian kajian atau bedah buku selanjutnya berkaitan dengan buku-buku yang diterbitkan di Gaza. Dan untuk teman-teman jangan sampai terlewat, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini bisa bermanfaat, diberkahi, dan memberikan inspirasi kepada semua. Baik, mungkin itu saja ya. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallah. Ya, Baik, baik, mohon maaf apabila dalam memoderatori pada malam hari ini banyak tutur kata yang kurang berkenan. Dan sekian. Apabila mungkin, oh ya, mungkin ada tambahan dari Mas Vicky Tidak ada, untuk Ro. ya. Aman. Oh ya, Siap. baik, itu saya ya. Kita akhiri. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima Matur kasih nuwun, Bapak Vicky Adi Nugroho. Syekh Asep sudah berkenan mengisi
Siap. Makasih juga Siap. nih menurut Ditunggu semua. karya psikologinya ini. Tak tunggu Ini ada dari ini. Depok ini. Apa? Ya nantilah. Siap. Siap. Oke deh. Kalau Ngopi-ngopi Kindi udah lah selesai. nanti. Siap. Aman. Ngopi-ngopi boleh. Tapi jauh lah ke Bantul. Jangan. 2 jam sendiri. Aduh. Saya Ya, duluan markas keluar ya. Gaza. Siap, nggak Duluan ya. apa-apa. Ya. Monggo. Siap. Assalamualaikum. Ya, Salam. salam. Matur nuwun teman-teman semua. Monggo yang mau les nggak apa-apa. Nuwun ya, Ro. Iya, siap. Selamat ngopi-ngopi, Siap. Mas. Bermalam-malam minggu Ya, ini. ya. Udan malah itu Oke. lah. Ya, tak Ya. matiin dulu. Siap, nuwun, Ro.